Artis ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepala SMP Negeri 4 Batu yang saya hormati, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah, ada Pak Saifullah, Bu Elisa, dan satunya nggak ada, Pak Manantion. Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidik SMP Negeri 4 Batu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan memberi banyak nikmat kepada kita, yang salah satunya adalah nikmat sempat, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita disempatkan untuk berkumpul di tengah yang tidak sempat hadir. Maka kita patut bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kita melaksanakan salah satu tugas kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 4 Batu. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlempahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti pada yaumil qiyamah. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini. Bapak Ibu, hari ini acara kita adalah masih rangkaian dengan sekolah kita sebagai sekolah merdeka, lanjutan dari kegiatan PMO. PMO kok pusing aja nih. Pokoknya PMO itu ya, saya nggak pernah ikut soalnya PMO itu. Serangkaian dengan itu yang akhirnya hari ini kita harus ada di sini melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan oleh kegiatan itu, yaitu in-house training. Materi hari ini adalah number di kepala ya, NHT namanya. Dulu pernah memang kita laksanakan itu, kita refresh lagi hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi amalnya almarhum Pak Taufik waktu itu, karena waktu itu yang mengisi materinya adalah almarhum Pak Taufik dan Pak Isnaini. Waktu itu berbagi praktik baik dan diberikan tentang NHT ini. Hari ini kita refresh begitu. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi IHT tentang pembelajaran model NHT. Kepada narasumber yang terhormat Bu Elisa Mariana Magnani Mariano, waktu dan tempat disilakan. Bu Elisa Markona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu. Di ganjel saja. Ganjel apa? Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu. Untuk materi kali ini kita tidak teori ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu saya yakin sudah bisa semua. Kita hanya merefresh dengan langsung praktek, karena divideokan. Nanti kita langsung praktek. Maka Bapak Ibu sekali lagi mohon izin berperan lagi sebagai siswa. Ada yang tahu kepanjangannya NHT? Nggak tahu sih. Dari judulnya sudah kelihatan kalau nanti di kepalanya pasti ada. Bagi kepalanya nomor. Bapak Ibu, kita mulai dari kebiasaan kita. Di kurikulum Merdeka itu kita wajib menanyakan bagaimana kondisi kesiapan siswa, mulai dari kesiapan materi sampai kesiapan secara fisik, gitu ya. Salah satu itu kita bisa menggunakan seperti yang biasa kita gunakan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Di depan sudah ada beberapa gambar. Kira-kira siapa yang mau mewakili hari ini? Kira-kira, oh Bu Novita. Yang mana Bu Novita? Atas pojok kanan. Atas pojok kanan sana ya? Oh ngantuk Bu Novita ngantuk. Ada lagi yang ngantuk? Oh yang
pegang HP ini berarti. Yang pegang HP Pak Dwi Ipul, ada lagi? Saya yang bikin pohon mawar. Yang bunga mawar. Pak Sobin kenapa? Lagi berbunga-bunga. Kayaknya hari ini berbunga-bunga semua mau ke SMP 1. Sedang jatuh cinta. Iki sing berat sama Markona. Bapak Ibu nanti ketika anak-anak sudah memilih, maka Bapak Ibu wajib mengkonfirmasi. Jadi jangan dibiarkan milih terus dijarno. Baik, selanjutnya jangan gitu kan. Tapi Bapak Ibu mengkonfirmasi, mengapa kamu kok sedih? Mengapa kamu Bu itu butuh waktu panjang? Pakai tekniknya seperti apa? Berikutnya Bapak Ibu, kita mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang kemarin. Masuk ruangan tepat waktu, tadi ada yang terlambat? Yang kedua, mematikan atau berdasarkan HP saat mengikuti kegiatan, sudah? Sudah. Yang ketiga, tidak menggunakan HP kecuali saat pembelajaran? Sudah. Yang keempat, aktif dalam berdiskusi? Aktif ya. Yang kelima, menghargai sesama peserta? Jangan dilabeli harga. Yang keenam, satu berbicara semua bukan semua berbicara, satu mendengarkan. Balik ini. Yang ketujuh, fokus pada sesi belajar. Dari 7 ini ada yang mau ditambahkan? Atau sudah pas? Sudah pas ya. Yang kita akan ke angkat tangan dulu. Oh iya, nanti ditambahin. Nah, ketika nanti di kelas ada yang usul, maka Bapak Ibu menambahkan di situ. Misalnya raise hand ketika ingin izin ke belakang. Jadi Bapak Ibu menuliskan lagi. Jadi kesepakatan itu perlu kita unggah terus-menerus setiap kali pertemuan matpel kita. Antara satu matpel dengan matpel lain tentunya berbeda, Bapak Ibu. Nanti berbeda kesepakatannya. Berikutnya Bapak Ibu, ini sekaitan dengan kesiapan siswa untuk memotivasi siswa. Kita ice breaking dulu ya sebentar. Rumusnya benar salah. Sudah paham rumusnya? Rumusnya benar salah. Ini sudah bisa dipahami? Kalau saya mengatakan, ini misalnya ya, misalnya, kalau saya mengatakan buka tutup, berarti yang kata pertama itu benar, kata yang kedua itu salah. Rumusnya dipahami? Rumusnya benar salah. Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, saya akan mengatakan 2 kata. Maka Bapak Ibu menggunakan rumus benar salah. Oke, kita coba. Buka tutup. Buka. Salah. Bukannya benar, salah. Tutupnya salah. Ini di kelas seperti ini nanti anak-anak. Kalau diceritakan itu begitu ya. Rumusnya benar salah. Kata yang pertama. Rumusnya benar salah. Sudah bisa dipahami? Kita coba. Buka tutup. Tutup buka. Kira-kira supaya lebih menarik, pasang nanti sampai diperhatikan ya. Kira-kira nanti yang salah disuruh berdiri di tempatnya gitu ya. Oke. Kita mulai. Buka tutup. Tutup buka. Tutup tutup. Buka buka. Kaya sing gak muni iki wedi salah. Wedi salah. Sekali lagi ya. Buka tutup. Tutup tutup. Buka tutup. Tutup buka. Buka buka. Oke, tepuk tangan. Ada yang tidak konsen barusan? Ada enggak yang bingung dengan speaking ini? Ada? Oh ya, singkatnya ngomong bukan butuh. Pak Dwi Ipul soalnya pegang komputer. Nanti Bapak Ibu ini bisa digunakan untuk memfokuskan siswa selain speaking yang banyak lagi. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan pemantik.
Dari yang saya tayangkan, apa dampak untuk siswa dari pembelajaran melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ada yang ingin menyampaikan? Mau saya beri materi IPA, nanti tidak sama lagi. Ini saya beri materi IPA. Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Apa kira-kira dampak menurut Bapak Ibu dari adanya pelaksanaan P5? Kreatif, Berinovasi. bisa angkat tangan, soalnya di video. Oh iya. Angkat tangan Bu Mif. Nah, Pak, mic-nya sebentar ya. Oh, Mic iya. Bu Mif dulu, sampai Pak Mif. Dua Bu Mif. Siswa lebih kreatif, lebih imajinatif, menghasilkan karya-karya yang bagus. Terima kasih Bu Mifta. Tentang Bu Mifta. Boleh. Saya kata di foto dulu. Cekelok mix. Action. Ada sinden. Di atasnya Bu. Ya Allah. Ya pakai motivasi. Galon dengar galon. Sambil menunggu Bu Mifta, ada lagi Bapak Ibu. Oh Pak Ahmadi tadi mau menyampaikan. Ya. Ya itu mic-nya Pak Ahmadi. Ada hal yang penting di mana anak-anak ada inovasi, terus ada kekuatan untuk ingin tahunya lebih besar. Terus mereka juga belajar untuk berbagi, berdiskusi dan bersosialisasi dengan lingkungan yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmadi. Tepuk tangan untuk Pak Ahmadi, Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup, nggih. Nah, kira-kira dari pertanyaan pemantik tadi, materi kita apa ya hari ini? P5. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui model NHT. Model NHT ini adalah termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif. Apa sih ciri-ciri pembelajaran kooperatif? Berkelompok. Selalu ada kelompok, itu pembelajaran kooperatif. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu bisa memahami prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, teknik penilaiannya pada hari ini Bapak Ibu akan dinilai dengan dua hal, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nanti Bapak Ibu menyampaikannya seperti itu di kelas. Jadi Bapak Ibu menyampaikannya, ini urutannya begitu. Nanti ini bisa dipakai Bapak Ibu. Oke. Asesmen formatifnya ada 3, penilaian sikap. Seperti kita ketahui penilaian sikap kita itu kan ada di profil pelajar Pancasila yang sekarang. Nah Bapak Ibu nanti bisa memilih, dijelaskan lagi. Misalnya kita hanya menggunakan 2, gotong royong dengan mandiri misalnya. Jangan semua, bingung. Apa tidak boleh? Semua boleh. Asal Bapak Ibu sanggup menilai 6-6-nya. Cukup 2 saja gitu atau 3. Nah, bentuknya seperti apa? Observasi. Observasi itu yang seperti apa? Yang pakai checklist itu loh. Gotong royong iki wis gotong royong iki Pak Desta wis iso gotong royong iki gak iki tukaran tok. Jadi itu dicentang saja. Kemudian pengetahuannya hari ini kita akan melalui dengan post test. Misalnya pengetahuannya Bapak Ibu dengan hal lain boleh. Boleh. Ini contoh ya. Kemudian keterampilannya saya menggunakan observasi unjuk kerja. Nanti Bapak Ibu akan berkelompok dengan mengerjakan LK secara kelompok. Kemudian asesmen sumatifnya adalah tes tulis yang biasanya kita kerjakan kayak PAT, AS seperti itu. Dari sini ada yang di-sharingkan Bapak Ibu. Lanjut dulu nggih. Baik, kita sekarang masuk di kegiatan inti kita. Silakan Bapak Ibu berkelompok. Ini kayak saya hitung ini ada 20, maka Bapak Ibu mau berkelompok berapa? 5 atau 4 orang? 4 kali 5, 20 ya? 4 orang ya satu kelompok? Silakan langsung berkelompok 4 orang. Oke. Aku lalu lah. Pak
Desta minta tolong ya dibagi. Bapak Ibu, ini ada nanti diletakkan di kepala, dipakai di kepala, ada berwarna-warni 1, 2, 3, 4 berarti semuanya. Nah, kelompoknya akan diberi nama sesuai warna yang Bapak Ibu gunakan. Di dalam kelompok silakan Bapak Ibu yang kurang besar bisa disambung dengan ini, silakan. Isolasi boleh, staples itu di Pak Desta. Pak Desta siapa tadi? Overhead nanti. Kalau perut bahasa Inggrisnya apa, Bu Trisa? Perut bahasa Inggrisnya apa? Yang kurang besar bisa disambung dengan ini, silakan. Ini kalau yang kurang besar beda sambung belakang. Pakai ini. Kita lupa apa yang walik ini sih. Nomor 3. Pak Amel kelompok. Pak boleh pakai aja nomor 2. Bapak Ibu pastikan anggota kelompoknya bisa menjawab ya, karena nilainya bergantung pada kelompok. Langsung aja isi soalnya di belakang sampai di belakang. Waktunya 10 menit dari sekarang. Pro ya Pak. Sebenarnya bisa ini Mas ya, bikin lagi. Ya nomor 4 saja nih Bapak Ibu, nomor 4 saja nih. Nanti lain waktu kita sampai 10. Nomor 4 saja nih, nomor 4 saja. Ya, satu nomor 4 saja Pak. Senang mendelok ini, senang ya. Sedang lucu-lucunya masa pertumbuhan. Tim pink hijau, yang hijau sudah, pink sudah, ungu sudah, biru. Ini warna apa sih ini? Sepakat tak jelas. Ini warna apa ya? Sirup kulit apa ya? Warna apa Pak Son? Sirup marjan. Apa ya? Warna apa ya? Ini loh. Kita sambil menunggu kelompok yang warna sirup ini. Sambil menunggu warna ini ya. Bapak Ibu bagi yang sudah dipastikan bahwa teman-temannya dalam anggota satu kelompok itu bisa menjawab soal 4-4-nya. Satu orang. Karena memastikan bahwa 4-4-nya bisa menjawab. Tidak dikumpulkan, tapi nanti akan kita panggil. Kita akan panggil secara bergantian untuk memastikan pemahaman Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, masih ingat tes breaking tadi? Benar salah rumusnya? Saya mau benar salah, saya mau mencoba lagi. Buka tutup. Tutup tutup. Buka buka. Oke, masih fokus kelompok biru sudah? Kelompok biru. Kelompok biru belum. Lambat belajar Lambat belajar. atau berdoa. Ini kok tempat di rumahnya dan Pak kesuntik terus Pak. Belum. Mati sih. Padahal kemarin ABK-nya ada di kelompok ini loh. Iya. BKI Pak Samsul. Bapak Ibu nanti di dalam berkelompok Bapak Ibu bisa memilah ya, mana soal yang menurut Bapak Ibu paling mudah, maka di kelompok itu harus bisa membagi perannya. Kira-kira siswa yang mana yang akan dibagi ke soal yang agak mudah. Kalau sesuai dengan apa yang lingkungan. Iya. Sudah nih? Sudah? Nah. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba melanjutkan ke sintak berikutnya. Yang keempat, guru akan memanggil satu angka atau nomor dalam tiap kelompok sebagai perwakilan kelompok untuk menjawab soal. Silakan maju nomor kepala 2. Nomor kepala 2. Ini di tengah ya Pak Som. Pak Som di tengah ya biar bagus. Oh iya, di sini. Nah, ini sudah perwakilan dari masing-masing kelompok angka dengan nomor 2. Baik Bapak Ibu, silakan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Sini, saya ke sini. Sini sama 2. Silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1, ayo Ya, Bu Ijo. P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada yang lain? Putri biru. P5 adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata dan relevan bagi peserta didik. Perwakilan dari Pink, monggo. P5 adalah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oke, tepuk tangan. Ini warna apa sih? Hijau. Ya, belewah. P5 adalah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, terima kasih. Yang belum siapa? Sampai lagi aku. P5 adalah pembelajaran yang ditujukan Samsul biasa kabeling. Terima kasih. Tidak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa di teknik
dijawab semua atau hanya satu? Kita akan terbatas waktu. Satu lagi, silakan maju. Nomor 4. Sudah? Kelompoknya sudah? Selain proyek dapat menggunakan pendekatan inquiry berbasis masalah dan pendekatan lain yang sesuai digunakan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dimiliki. Ayo, hijau. Apakah P5 hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Jelaskan. Ya, namun proyek yang berbeda dari pembelajaran berbasis proyek di dalam kelas. Fokus bukan pada hasil atau produk akhir, namun proses yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan masalah pada proyek. Ayo, Ping. Namanya siapa? Apakah P5 harus menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Tidak harus, karena pembelajaran P5 juga sesuai dengan potensi daerah sekitar. Nggak suka. Apakah P5 menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Jawabannya adalah tidak. Karena dalam P5 ini tidak selalu menggunakan proyek, karena ada beberapa dimensi yang tidak bisa dengan proyek. Contohnya selama demokrasi, mungkin itu. Bapak Ibu bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu, ketika ada jawaban yang tidak sama, maka kita perlu mengkonfirmasi. Tadi jawabannya ada yang tidak ya. Jawabannya yang nomor 3 ini apa? Apakah P5 hanya, ingat ya kata penjawab adalah hanya menggunakan project? Tidak. Untuk alasan yang disampaikan tadi kelompok hijau sudah benar. Cuman tidak harus menggunakan project. Bisa menggunakan tadi teknik model apa yang kelompok banyak dan lain-lain, tidak hanya itu. Begitu nih Bapak Ibu, tepuk tangan tuh kelompok warna-warni ini. Ya.
Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah dikumpulkan, nanti nilai LK itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai nilai kelompok juga. Jadi LK-nya ditarik dan kita akan merefleksi, bukan merefleksi NHT-nya dulu, tapi serangkaian pembelajaran ini yang di terakhir setelah diberi kesimpulan Bapak Ibu melakukan refleksi. Ini ada model deal, banyak model refleksi, nanti akan kami berikan pertemuan-pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan mencoba model refleksi dengan model deal. Yang mana? Oh, masang ini ya, masang mahkota ya. Masang mahkota bernomo. Kalau Bu Hermi? Sama Bu saya yang masang ini tadi. Yang tertarik masanya itu ya. Pak Min? Ketika disuruh maju setiap kelompok. Bapak Ibu, hari ini kan hanya contoh. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil semua untuk memastikan siswanya bisa. Mengapa saya acak pertanyaannya? Karena di kelompok biasanya kamu jawab nomor 1, kamu jawab nomor 2 ya, aku nomor 4. Begitu maju silakan diajak memastikan supaya anggota kelompok ini semua bisa. Gitu. Oke, kalau maju. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bokta. Tersulit yang terjadi pada saya hari ini ketika memasang topi Bu. Kecilan. Harus ditambah terus jepret-jepret lagi, itu cukup sulit buat saya kepala besar. Kepala besar. Kalau Pak Risa? Kondisi tadi ku pada tak kondisi. Oh, nulis berdua pita itu manggil. Pusiana? Oh, memilih nomor berapa bingung. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, Pak Saiful. Ini ya. Saya bangga kepada diri saya hari ini ketika saya bisa berdiskusi dengan teman saya yang ABK. Bisa ngomong ya. Mana sih? Mana lagi? Pipis Bu Setia? Saya bangga ketika saya berhasil memasang topi saya yang kecilan menjadi kelas. Kalau Bu Nanti? Oh, saya bangga bisa maju tadi, tapi saya nggak maju Bu. Tidak dipanggil ya nomornya. Kalau Bu Ima? Bisa jawab pertanyaan. Oke. Bisa menjawab pertanyaan. Nanti siswanya tuh begitu, kalau bisa menjawab pertanyaan aku sewenang masa oleh teko kancane, tapi dengan belajar bareng itu dia kan pede untuk menjawab karena pertanyaannya jawabannya bersama-sama. Berikutnya saya ingin tahu lebih banyak tentang Bu Farida. Oh, tentang apa ya? Oke, sini. Bu Ulfia. Membuat ini topinya. Bapak Ibu. Pakai topi, takut di leher. Bapak Ibu kalau ulang tahun tuh biasanya ono sing kerucut ini itu bisa dipakai. Nggak harus membuat, ada macam-macam ini karena membuat ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertanyaan refleksi ini nanti satu orang menjawab semua nih. Kalau hari ini kan kita mencoba. Jadi masing-masing anak tuh biar mengungkapkan sebenarnya apa perasaannya setelah pembelajaran hari ini. Ini namanya model deal. Nanti ada model kulkas, banyak modelnya refleksi ini. Kita akan bersatu-bersatu. Baik Bapak Ibu, ini nanti ada contohnya itu seperti permintaan Pak Min, seperti di mana sih letaknya NHT ini Bapak Ibu di kegiatan itu disisipkan begitu. Ini tidak di akhir tapi di kegiatan itu disisipkan begitu. Ini contoh, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kalau dari simulasi tadi, kira-kira sintaknya apa saja nih? Pertama apa? Dibentuk kelompok, jadi persiapannya membentuk kelompok.
Oke, setelah itu membagi peran. Setelah membagi peran, diskusi menjawab pertanyaan. Ingat, sebelumnya Bapak Ibu harus menjelaskan seperti tadi saya menjelaskan tujuan pembelajaran ini, pertanyaan pemantik dan sebagainya. Hal-hal konsep yang perlu disampaikan di awal. Oke, jangan tiba-tiba bermain. Nanti anaknya bertanya ini materi apa sih saya? Gitu ya. Boleh. Ini bisa dibolak-balik Pak, bisa dibolak-balik. Berikutnya apa Bapak Ibu? Apakah itu harus ada introduksi seperti itu? Enggak usah. Kalau Bapak Ibu belajar, kalau Bapak Ibu biasanya mintanya ditulis, membagi kelompok begitu. Ya, sintaknya harus muncul, harus ditulis. Kalau sudah canggih, saya kira enggak, kan sudah muncul di kegiatannya begitu. Tapi karena kita belajar, ditulis saja. Setelah ini apa Bapak Ibu? Diskusi dulu ya dalam masalah berkelompok. Nah, membuat soal, upayakan soalnya yang bersifat pertanyaan terbuka. Tidak pertanyaan tertutup. Boleh pertanyaan tertutup, boleh, bukan tidak boleh. Tapi diupayakan terbuka. Mengapa? Karena bisa diskusi. Kalau pertanyaan tertutup, hanya satu jawaban selesai di situ. Tapi kalau pertanyaan terbuka, mungkin masing-masing anak ini idenya berbeda. Kalau matematika sulit, mungkin bagaimana tekniknya saya kurang begitu paham kalau karakter matematika. Setelah ini apa Bapak Ibu? Tadi presentasi tadi. Tadi gimana tekniknya tadi presentasi tadi? Memanggil nomor anggota untuk memberi jawaban. Apa dampaknya dengan dipanggil nomor tadi? Anak-anak bisa menjawab, bisa mengerti, memahami. Sing biasa yang beling tak gelem maju, tapi dia pede. Mengapa pede? Bawa jawabannya kelompok gitu ya. Terakhir, oke, kita akan memberi kesimpulan atau refleksi. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa membuat sintak sendiri. Bukan saya yang bikin Bapak Ibu sendiri tadi. Ada yang didiskusikan? Ada. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.